Orang tua akan menjadi guru pertama bagi anaknya. Sebab itu, pahami dan ketahuilah pola asuh untuk perkembangan anak dari lahir hingga dewasa. Hai Bun, welcome to my YouTube channel. Saya Gita Rohik, ibunya 2 anak. Pola asuh adalah suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak dari bayi hingga dewasa. Hal ini menjadi tanggung jawab orang tua, sebab orang tua menjadi guru pertama bagi anaknya dalam mempelajari banyak hal, baik secara akademis maupun kehidupan secara umum. Itulah mengapa orang tua punya tanggung jawab besar dalam memberikan asuhan yang tepat untuk anaknya. Setiap orang tua perlu punya dasar pola asuh yang baik agar anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik sesuai dengan masyarakat. Masing-masing orang tua tentu berhak memutuskan pola asuh yang tepat untuk anak mereka. Baik itu pola asuh permisif, otoriter, atau autoritatif. Bisa dipilih untuk mendidik dan membesarkan si kecil. Yang perlu diingat, pola asuh akan mempengaruhi kepribadian dan karakter anak di masa mendatang. Pertama, pola asuh permisif. Menurut ahli, pola asuh anak jenis ini memberikan kebebasan pada anak untuk menyatakan dorongan atau keinginannya. Pola asuh ini tidak memberikan batasan yang tegas pada anak. Biasanya, orang tua akan mengikuti apapun yang anak inginkan, sehingga si kecil cenderung tidak memiliki keteraturan dan kemampuan untuk meregulasi diri. Tidak cuma itu, orang tua biasanya memberikan tuntutan yang minim kontrol pada perilaku anak. Jika anak melakukan kesalahan, orang tua dengan pola asuh ini jarang bahkan tidak pernah memberikan hukuman. Menurut ahli, dampak pola asuh permisif akan membawa pengaruh atas sifat-sifat anak seperti suka memberontak, prestasinya rendah, suka mendominasi, kurang memiliki kepercayaan diri, kurang bisa mengendalikan diri sendiri, tidak jelas arah hidupnya. 2. Pola asuh otoriter. Dalam buku Raising Children in Digital Era, dinyatakan bahwa tipe orang tua otoriter biasanya lahir dari pola asuh serupa yang diterimanya ketika kecil. Pola asuh anak jenis ini tidak memberikan ruang diskusi pada anak. Sederhananya, peraturan dibuat untuk mengontrol anak. Tidak cuma itu, orang tua yang menerapkan pola asuh ini seringkali terbilang keras dengan alasan mendidik. Mereka cenderung memberikan kontrol yang sangat kuat pada perilaku anak. Singkatnya, anak harus patuh, dan kalau melanggar, maka tidak jarang konsekuensinya adalah hukuman, bahkan hukuman fisik. Efek negatif dari hukuman fisik ini bisa berakibat buruk pada fisik dan mental anak. Bagi mental, bisa membuat anak berperilaku agresif, tidak percaya diri, dan pemalu. Agresivitas ini akan terbentuk dari kemarahan atau perasaan negatif yang tertumpuk. Jadi, ketika anak sering mendapatkan hukuman fisik, maka mungkin saja si kecil menjadi marah dengan keadaan, lalu menyalurkannya dalam bentuk agresivitas pada orang lain. Menurut studi dari University College London, anak yang sejak kecil dikontrol kehidupannya ternyata tidak bahagia dan memiliki kesehatan mental yang rendah. Bahkan, efek jangka panjangnya mirip dengan kondisi mental orang yang pernah ditinggal meninggal oleh seseorang yang dekat dengannya. Pola asuh anak jenis ini mungkin tepat diterapkan pada anak yang memiliki masalah perilaku. Misalnya berkaitan dengan aturan jam malam. Nah, di luar masalah jam malam, orang tua bisa menerapkan pola asuh yang dinilai baik untuk anak alias mengombinasikan pola asuh tersebut.
Menurut ahli, dampak pola asuh otoriter akan membawa pengaruh atas sifat-sifat anak seperti tidak mempunyai kekuatan memilih, tidak bisa mengambil keputusan sendiri, takut salah, tidak mempunyai kekuatan untuk mengatakan tidak, takut mengemukakan pendapat, kurangnya motivasi internal. Ketiga, pola asuh autoritatif. Inilah pola asuh yang paling disarankan ahli untuk orang tua terapkan. Pola asuh ini memberikan batasan perilaku yang jelas dan konsisten. Selain itu, pola asuh autoritatif tidak menggunakan kekerasan dalam mengasuh anak. Di sini, orang tua akan mendorong adanya diskusi dengan anak. Contohnya, seperti menjelaskan pada si kecil mengapa diberikan aturan tertentu. Sederhananya, orang tua tidak membebaskan dan menerima begitu saja perilaku anak, tapi juga tidak memberikan kontrol yang berlebihan. Menariknya, anak akan diberikan kesempatan untuk mencoba dan bertanggung jawab pada pilihannya. Nah, berikut dampak pola asuh autoritatif pada anak. Memiliki keterampilan sosial yang baik, terampil menyelesaikan masalah, mudah bekerja sama dengan orang lain, lebih percaya diri, tampak lebih kreatif. Kalau bunda dan ayah menerapkan pola asuh apa ke anaknya nih? Isi di kolom komentar ya. Pastikan berikan yang terbaik menurut versi bunda dan ayah. Karena sebagai orang tua, kitalah yang meminta pada yang kuasa memberikan keturunan untuk kita. Maka, jaga dan besarkan dengan luar biasa pula. Ada 9 strategi pengasuhan positif. Strategi pengasuhan positif yang dapat diterapkan orang tua selama masa anak belajar dari rumah antara lain: 1. Ciptakan suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan. 2. Ciptakan suasana positif yang mendukung proses belajar. 3. Lakukan proses belajar di rumah dengan disiplin. 4. Berikan ekspresi yang realistis pada saat anak belajar. 5. Orang tua tetap tenang dan rileks. 6. Orang tua menyiapkan berbagai kegiatan. Menyiapkan berbagai kegiatan selain yang sudah disiapkan oleh guru. Kegiatan tersebut hendaknya mengarah pada kecakapan hidup dasar. Antara lain, kecakapan untuk mendorong diri sendiri, pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat, dan aman. 7. Coba libatkan anak dalam berbagai kegiatan di rumah. 8. Mengajak anak bermain yang edukatif. Bermain dengan permainan yang edukatif sesuai dengan alat dan bahan mainan yang sudah tersedia di rumah. 9. Orang tua dapat membacakan buku untuk anak. Mengajak anak membaca bersama-sama dan bercerita di rumah. Semoga bermanfaat. Itulah 9 strategi pola asuh untuk diterapkan pada anak. Di-like dan di-share video saya ini ya bunda. Jangan lupa subscribe dan loncengnya juga supaya dapat notifikasi video saya selanjutnya. Terima kasih bunda.